Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, ada banyak orang berdiri di langit. Tidak hanya semua ahli tingkat immortal sejati dari kota pahlawan yang ada di sini, tetapi ada juga banyak ahli tingkat martial ancestor. Dari orang-orang yang berdiri di langit, hanya orang-orang dari kota pahlawan yang sudah berjumlah puluhan ribu. Alasan mengapa itu terjadi adalah, karena tidak hanya orang-orang dari kota pahlawan di sana, bahkan ada juga orang-orang dari kekuatan lain. Belum lagi dua tingkat kekuatan yang telah bersekutu dengan kota pahlawan, bahkan Akademi Pedang Abadi dan Kuil Surgawi Buddha telah mengirimkan sejumlah besar ahli. Jumlah mereka benar-benar hebat. Dari sini orang bisa membayangkan, betapa megahnya pemandangan yang membuat semua orang berdiri di langit. Mengapa ada banyak sekali orang-orang? Apa yang sedang terjadi? Kong Xunlian dan Kong Yuehua saling memandang, dan kebingungan menutupi wajah mereka. Jika Ying Mingchao berencana menyelamatkan Chu Feng, dia seharusnya tidak membawa semua orang ini. Namun jika Ying Mingchao ingin merawat mereka setelah mengetahui bahwa mereka ada di sini, bahkan tidak ada alasan baginya untuk membawa sebanyak ini orang. Pada saat ini, Kong Xunlian dan Kong Yuehua benar-benar bingung. Ini aneh. Setelah mengamati kerumunan, ekspresi Kong Yuehua dan Kong Xunlian berubah sekali lagi. Mereka menjadi semakin bingung. Jumlah orang yang berkumpul di langit benar-benar pemandangan yang megah. Semua yang seharusnya datang, dan semua yang tidak datang, tapi mereka semua sudah datang. Namun demikian, hanya satu orang tidak datang. Orang yang seharusnya paling sering datang ke sini, yaitu Ying Mingchao, dia tidak ada di sini. Tidak ada waktu untuk menunda lagi, mari kita mulai, ucap seseorang. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri dan turun dari langit. Dia tiba di wilayah tengah dari tanah pemakaman yang tidak diketahui. Biksu tua itu bukan individu biasa. Dia adalah tetua agung dari kuil surgawi Buddha. Tidak hanya dia seorang immortal sejati, tetapi dia juga seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda ular. Wush wush. Setelah biksu tua itu turun ke tanah, orang-orang yang semula berdiri di langit dengan tertib, semuanya mulai turun ke tanah. Ada orang-orang dari semua kultivasi. Ada juga kedua abadi sejati dan leluhur marsial. Namun demikian, mereka memiliki satu kesamaan, mereka semua adalah spiritualis dunia. Dengan tertib, orang-orang ini mulai membuat formasi spiritual untuk membentuk formasi besar bersama-sama. Mereka sepertinya sudah merencanakan ini. Dipimpin oleh spiritualis dunia jubah abadi, mereka mulai membagi pekerjaan dengan tertib ketika mereka mengatur formasi mereka. Terlepas dari ini, Kong Xunlian dan Kong Yuehua juga merasakan beberapa tatapan yang tidak sopan. Itu berasal dari bawahan lama kota pahlawan. Bahkan tatapan kebencian semacam itu, tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh, itu sedang dilemparkan ke arah mereka bahkan dari para ahli tingkat immortal sejati. Keduanya mampu memahami situasi semacam ini. Dari sudut pandang mereka, itu adalah Ying Mingchao yang salah untuk sepenuhnya memberantas klan mereka. Namun ketika melihat hal-hal dari sudut pandang orang-orang dari kota pahlawan, mereka akan merasa bahwa klan Surgawi Kong yang salah dalam cara mereka, dan klan Surgawi Kong telah memperlakukan Ying Mingchao dan kota pahlawan dengan buruk saat itu. Karena mereka adalah musuh, itu wajar bagi orang-orang dari kota pahlawan untuk membenci mereka berdua. Namun demikian, Kong Xunlian dan Kong Yuehua menjadi bingung. Meskipun orang-orang itu mengungkapkan kebencian mereka terhadapnya, tapi keduanya tampaknya tidak berencana untuk menyerang mereka. Wush! Tepat pada saat ini, sesosok turun dari langit dan tiba di samping Kong Xunlian dan Kong Yuehua. Meskipun orang ini mengenakan gaun hitam dengan penutup dan memiliki kultivasi True Immortal peringkat 1, tapi Kong Xunlian dan Kong Yuehua tidak waspada sedikit pun dari pendekatannya. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu bahwa pria ini adalah individu yang misterius itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Kong Xunlian. Kota pahlawan saat ini jauh lebih hidup daripada yang kubayangkan. Orang-orang ini semua ada di kota pahlawan. Setelah mencari tahu tentang masalah ini, mereka diminta oleh Ying Mingchao untuk datang membantu. Saat ini ada kabar baik. Ternyata Ying Mingchao tahu bagaimana membantu Chu Feng. Hanya saja, dia membutuhkan bantuan seorang individu.
Karena itulah, dia telah pergi untuk menemukan orang itu, kata kepala klan penjaga. Selain itu, Ying Mingchao tahu bahwa kalian berdua ada di sini dan dia juga sudah memberitahu orang-orang dari kota pahlawan sebelumnya. Dengan demikian, mereka tidak akan menyerang kalian berdua. Dengan demikian, kamu semua dapat terus tinggal di sini dengan nyaman. Sebenarnya, Ying Mingchao sangat menyesal atas apa yang terjadi saat itu. Menurut apa yang dia katakan, dia melakukan hal yang kejam karena dia diliputi oleh kemarahan, dan telah tersiksa oleh tindakannya sejak hari itu. Aku tahu dia ingin berdamai dengan kalian berdua. Dan sekarang apa yang kamu rencanakan untuk lakukan? Kepala klan penjaga melanjutkan. Mendengar itu, Kong Xunlian dan Kong Yuehua saling memandang, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Selain itu, kepala klan penjaga melihat kegoyahan dalam tatapan mereka. Kemungkinan besarnya mereka juga berpikir untuk berdamai dengan Ying Mingchao. Hal itu bisa dimengerti. Dengan situasi yang dihadapi, akan menguntungkan bagi mereka jika mereka bisa berdamai. Berapa lama Ying Mingchao akan hilang? Tanya Kong Yuehua. Aku juga tidak yakin tentang hal itu. Namun, ia menjadi sangat tidak sabar saat mengetahui bahwa Chu Feng dalam kesulitan. Kalau tidak, dia tidak akan mengumpulkan banyak orang, kata kepala klan penjaga itu. Itu memang benar. Kong Xunlian setuju. Dengan semua orang-orang ini datang ke sini, bahkan jika masih ada orang yang menjaga kota pahlawan, itu tidak akan jauh berbeda dari kota kosong. Setelah semua, untuk kekuatan besar, pilar mereka adalah abadi sejati mereka. Melihat situasi yang dihadapi, tampaknya Ying Mingchao telah mengirim semua abadi sejatinya ke sini. Bukan hanya abadi sejati dari kota pahlawan mereka, bahkan abadi sejati sekutu mereka telah dikirim ke sini. Dengan begini, orang bisa melihat betapa Ying Mingchao menghargai Chu Feng. Hanya saja, apakah kita bisa menyelamatkannya tepat waktu? Tanya Kong Yuehua. Ying Mingchao melihat kristal aku, dan bertanya tentang situasi setelah melihatnya. Dia mengatakan seharusnya ada cukup waktu. Dia mengatakan bahwa Chu Feng seharusnya memasuki tempat yang disebut gerbang neraka. Gerbang neraka itu sangat panjang, dan akan menjadi semakin sulit seiring dengan perkembangan selanjutnya. Chu Feng perlu waktu untuk melewati tempat itu. Namun untungnya, seseorang tidak akan benar-benar menderita bahaya fatal dari gerbang neraka. Dengan demikian, dia mengatakan bahwa akan ada cukup waktu, kata ketua klan penjaga. Bagaimana dia tahu bahwa ada gerbang neraka di tanah pemakaman yang tidak diketahui? Mungkinkah dia? Tanya keduanya. Pada saat ini, ekspresi Kong Yuehua dan Kong Xunlian langsung berubah, dan mereka memikirkan kemungkinannya. Ying Mingchao telah memasukinya sebelumnya. Selanjutnya, dia berhasil keluar hidup-hidup, kata kepala klan penjaga. Mendengar kata-kata itu, baik Kong Xunlian maupun Kong Yuehua, keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ying Mingchao sebenarnya berhasil keluar dari tanah pemakaman tidak diketahui, dan ini benar-benar sulit dipercaya. Namun meskipun mereka heran dengan hal itu, Kong Xunlian dan Kong Yuehua segera mengungkapkan ekspresi gembira setelahnya. Karena Ying Mingchao yang pernah ke sana sebelumnya, ini berarti bahwa dia pasti tahu tanah pemakaman tidak dikenal dengan sangat baik. Dengan demikian, akan ada harapan dalam menyelamatkan Chu Feng. Saat ini, kerumunan sedang mengatur formasi besar itu untuk menyelamatkan Chu Feng. Hanya saja, orang lain diperlukan untuk berhasil mengatur formasi besar itu. Orang yang dicari Ying Mingchao adalah orang itu, kata ketua klan penjaga. Ini bagus, Chu Feng akan diselamatkan. Tampaknya keputusanmu untuk mencari Ying Mingchao sangatlah tepat, ucap Kong Xunlian. Pada saat ini, baik Kong Xunlian dan Kong Yuehua sangat gembira. Melihat mereka berdua bertindak dengan cara ini, kepala klan penjaga mengungkapkan perubahan ekspresi. Hanya pada saat inilah dia menemukan bahwa, dua orang yang seharusnya menjadi musuh Chu Feng ini, itu sebenarnya peduli terhadap Chu Feng. Dan yang paling penting adalah, reaksi mereka tampaknya tidak berpura-pura. Namun sebaliknya, mereka sangat prihatin dengan Chu Feng dari lubuk hati mereka. Karena mereka semua membantu menyelamatkan Chu Feng, kita tidak bisa menonton dengan tangan terlipat. Bisakah kami membantu untuk membuat pembentukan formasi itu? Tanya Kong Yuehua. Mereka berdua juga ingin bergabung dengan orang-orang yang mengatur pembentukan formasi. Hanya saja, mereka tidak tahu seperti apa pembentukan formasi yang mereka buat sekarang. Itulah sebabnya, mereka membutuhkan diagram pembentukan formasi.
Aku sudah menyiapkannya untuk kalian berdua, balas kepala klan penjaga sambil mengeluarkan dua diagram pembentukan formasi. Setelah menerima diagram pembentukan formasi, ekspresi Kong Xunlian dan Kong Yuehua berubah lagi. Keduanya adalah spiritualis dunia, dan bahkan, teknik formasi Kong Yuehua bisa dikatakan sangat bagus juga. Namun sayangnya, tak satu pun dari mereka yang mampu mengatakan dengan tepat, seperti apa pembentukan formasi itu. Selain itu, mereka yakin bahwa itu adalah pembentukan formasi yang luar biasa. Pembentukan formasi itu bisa dikatakan sangat mendalam. Meskipun mereka tidak tahu seperti apa pembentukan roh ini, mereka dapat memahami bagaimana mengatur pembentukan roh dengan mengikuti diagram pembentukan roh. Setelah itu, Kong Yuehua dan Kong Xunlian juga bergabung dengan pasukan besar, dan mulai mengatur pembentukan formasi. Adegan ini benar-benar luar biasa. Para ahli dari berbagai kekuatan berkumpul untuk melakukan tugas yang sama. Bahkan mereka yang awalnya musuh, kini dapat sementara mengesampingkan dendam mereka hanya untuk mengatur pembentukan formasi bersama-sama. Ini benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Grandmaster, sudah lama sekali, sapa seseorang. Di antara pertemuan luas para spiritualis dunia, seorang pria dengan 3 pedang diam-diam tiba di depan seorang biksu. Wah, bukankah ini pedang 3 Taois? Sudah lama sekali. Terakhir kali kami bertemu, bukankah itu di Mount Cloud Cran? Setelah melihat orang yang memanggilnya, biksu itu menjawab dengan senyum di wajahnya, dan menghentikan sementara apa yang sedang ia lakukan. Pria ini adalah Taoist Three Swords dari Immortal Sword School. Adapun Grandmaster yang dia panggil, itu adalah Grandmaster Pocket. Saat itu, keduanya telah menerima bantuan Chu Feng, dan membantu Chu Feng kembali ke Gunung Cloud Cran. Meskipun mereka hanya bertemu Chu Feng pada saat itu saja, tapi mereka dapat dikatakan memiliki hubungan yang agak ramah. Mereka berdua sangat memikirkan Chu Feng sejak saat itu. Itu betul sekali. Mengingat apa yang terjadi saat itu, aku benar-benar merasa sangat tidak percaya. Meskipun aku sudah menduga bahwa teman kecil Chu Feng akan dapat memperoleh prestasi besar di masa depan, tapi aku tidak pernah berharap kalau dia bisa mencapai sebanyak ini. Daoist Three Swords terkagum-kagum. Grandmaster Pocket melihat sekelilingnya, dia pun menyapu pandangannya ke pemandangan indah di sekitarnya dan tersentak kagum. Karisma semacam ini benar-benar menakjubkan. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki para penguasa, ucap si biksu. Karisma, Daoist Three Swords sedikit terkejut. Dan kemudian, dia tertawa. Memang benar, untuk dapat memiliki banyak orang yang mau bekerja sama, itu memang merupakan tanda karisma individu teman kecil Chu Feng. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, dia berhasil menaklukkan banyak orang di alam biasa 100 penyempurnaan. Daoist Three Swords setuju dengan apa yang dikatakan Grandmaster Pocket. Mereka berdua merasa bahwa, karisma individu Chu Feng adalah sesuatu yang tidak hadir bahkan di antara banyak orang, dan itu adalah karisma seorang penguasa. Perjanjian mereka juga berfungsi untuk memverifikasi bahwa, mereka berdua merasa kalau Chu Feng pada akhirnya akan menjadi penguasa dari alam biasa 100 penyempurnaan di masa depan. Demi menyelamatkan Chu Feng, sejumlah besar orang di luar bergandengan tangan untuk mengatur pembentukan formasi. Itu adalah pemandangan yang agung dan luar biasa. Namun demikian, Chu Feng tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia bergerak maju melalui gerbang neraka sepanjang waktu. Dengan demikian, Chu Feng secara alami menderita siksaan konstan dari pedang-pedang yang tajam. Chu Feng saat ini sudah dipenuhi luka. Dagingnya sudah dimutilasi dengan buruk, dan dapat dikatakan juga bahwa tidak ada sepotong daging pun yang tidak terluka pada dirinya. Dan yang paling penting adalah, meskipun Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi, dan memiliki banyak kemampuan untuk menyembuhkan luka-lukanya, tapi mereka semua tidak efektif terhadap luka-lukanya. Pada akhirnya, Chu Feng tidak dapat menyembuhkan lukanya. Dengan demikian, dia benar-benar berlumuran darah dan tampak sangat menakutkan. Dan bahkan, dia bahkan tidak menyerupai manusia lagi. Tapi sebaliknya, ia menyerupai monster. Alasan untuk itu adalah, karena gas merah terus membakar lukanya. Saat gas itu naik, cahaya merah segera menyala. Sekilas, itu benar-benar menakutkan. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti tidak akan mampu menahan siksaan semacam ini. Namun ada aspek pada Chu Feng yang melampaui individu biasa.
Tidak hanya dia memiliki tekad yang luar biasa, tetapi dia bahkan bisa secara bertahap beradaptasi dengan siksaan, itu setelah dia mengalaminya untuk jangka waktu yang lama. Meskipun Chu Feng masih merasakan sakitnya, tapi sensasi sakitnya jauh lebih tumpul dibandingkan dengan pertama kali dia merasakannya. Dengan ini yang terjadi, Chu Feng bisa mempercepat langkahnya. Akhirnya, jalan keluar muncul di depan Chu Feng. Dia melewati bilah terakhir, dan berjalan dari pintu keluar. Begitu dia berjalan keluar, dia menemukan sebuah kolam. Kolam itu tidak terlalu besar, namun air di dalamnya sangat jernih, sehingga orang bisa melihat dasar kolam. Melihat kolam ini, Chu Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Sebagai spiritualis dunia jubah abadi, Chu Feng dapat mengatakan dengan lirikannya bahwa kolam yang tampaknya biasa ini, itu memiliki efek penyembuhan. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng ragu-ragu? Dia segera melompat dari pintu keluar gerbang neraka ke dalam kolam. Biur, setelah memasuki kolam, gas merah yang datang dari tubuh Chu Feng tumbuh lebih kuat. Itu tampak seperti letusan gunung berapi kecil. Dalam sekejap, gas merah tua itu segera memenuhi seluruh wilayah ini. Dan yang paling penting adalah, dengan Chu Feng sebagai pusatnya, lapisan gas merah itu mulai menyebar melalui air. Air kolam yang awalnya sangat jernih itu berubah menjadi lumpur dengan sangat cepat, dan segera menyerupai genangan darah. Selain itu, rasa sakit Chu Feng merasa berkurang. Itu ternyata hilang. Seu Chu Feng. Setelah rasa sakitnya mulai mereda, Chu Feng mengarahkan pandangannya ke gerbang neraka di atas kolam. Ketakutan yang melekat itu hadir di matanya. Namun setelah melakukan itu, dia terkejut setelah menemukan bahwa gerbang neraka telah menghilang. Chu Feng tidak tahu kapan gerbang itu menghilang. Jebakan dan mekanisme di sini benar-benar muncul dan menghilang tanpa terduga. Bahkan Chu Feng tidak dapat menangkap mereka. Tepat pada saat ini, air kolam yang awalnya tenang pin mulai melonjak, dan membentuk pusaran air skala kecil. Pusaran air itu tidak jauh dari Chu Feng. Ternyata air kolam itu terhisap, dan mengalir ke pusaran air itu. Segera, semua air kolam menghilang. Chu Feng menemukan bahwa, pintu masuk gua telah muncul di lokasi di mana air kolam telah mengering. Chu Feng dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa selain pintu masuk gua, itu hanya ada batu yang menutupi dinding. Terbukti, gua ini adalah satu-satunya jalan keluar. Setelah Chu Feng mendekati gua, dia merasakan dingin yang pahit yang berasal dari gua itu. Kedinginan yang tak tertahankan memenuhi gua itu. Dan yang paling penting adalah, 3 karakter besar ditulis di atas gua, yaitu Gua Penggalian Jiwa. Apakah ini cobaan kedua? Pikir Chu Feng. Melihat nama Gua Penggalian Jiwa, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dia menyadari bahwa jalan masuk gua yang tidak terlalu besar ini, itu jelas-jelas merupakan satu-satunya jalan yang bisa dia ambil. Selain itu, setelah Chu Feng mengalami ujian gerbang neraka, ia merasa bahwa Gua Penggalian Jiwa ini bahkan akan lebih berbahaya. Namun demikian, Chu Feng tidak punya pilihan lain. Melihat bahwa Chu Feng berencana memasuki Gua Penggalian Jiwa, si ratu segera bertanya. Apakah kamu berencana untuk melanjutkannya segera? Apakah kamu tidak ingin sedikit bersantai? Tanya si ratu. Dia telah menemani Chu Feng sepanjang waktu. Dengan demikian, dia tahu betapa sulitnya perjalanan ini bagi Chu Feng. Air kolam itu sangat ajaib. Luka aku hampir semuanya sembuh. Selain itu, aku tidak bisa merasakan rasa sakit lagi. Sedangkan untuk staminaku, tidak ada kehausan juga. Jadi, kita tidak perlu istirahat, balas Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia melompat langsung ke Gua Penggalian Jiwa yang dipenuhi dengan rasa dingin. Setelah memasuki Gua Penggalian Jiwa, dia mulai meluncur ke bawah. Aspek yang paling tak tertahankan sekali lagi, itu adalah hawa sedingin es. Rasa dinginnya langsung menembus tulang Chu Feng. Dan kemudian, Chu Feng merasa seolah rasa dingin telah memasuki tulangnya secara langsung. Sensasi pembekuan semacam itu menyebabkan Chu Feng merasakan, itu seolah-olah seluruh tubuhnya terkoyak. Bahkan pikirannya tidak lagi jernih. Dalam situasi seperti ini, kesadaran Chu Feng mulai menjadi kabur. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah siksaan dari hawa dingin yang pahit, dan kekuatan tak berbentuk yang ingin menarik jiwanya darinya. Singkatnya, rasa dingin yang dirasakan Chu Feng saat ini bahkan lebih sulit untuk ditanggung daripada luka dari bilah gerbang neraka. Kamu tidak bisa memperlambat dan menunggu kematian.
Kamu harus segera meninggalkan tempat ini, kata si ratu. Itu memang niatku, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengaktifkan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya. Setelah kultivasinya meningkat, ia melepaskan keterampilan bela diri gerakan untuk meningkatkan kecepatan keturunannya. Namun setelah kecepatannya meningkat, rasa sakit Chu Feng merasa semakin kuat juga. Meraung, rasa sakitnya begitu tak tertahankan, sehingga bahkan Chu Feng tidak dapat menahan dirinya dari berteriak kesakitan. Selanjutnya, kesadaran Chu Feng juga tumbuh semakin kabur. Selain itu, tidak peduli seberapa kabur kesadarannya, itu tidak memperlambat kecepatan penerbangannya. Akhirnya, hawa dingin yang pahit telah usai, dan rasa sakit yang dialami Chu Feng akhirnya mereda. Perlahan-lahan, kesadarannya menjadi jelas kembali. Namun demikian, dia menemukan bahwa dia belum mencapai ujung terowongan. Tapi sebaliknya, dia masih menurun. Sial, masih ada lagi, seru Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng berteriak oh tidak di dalam hatinya. Meskipun hawa dingin yang pahit itu sudah hilang, tapi Chu Feng bisa merasakan panas yang intens dari bawahnya. Di bawahnya pasti haya panas yang ganas. Dan, boom. Benar saja, Chu Feng segera turun ke panas yang ekstrim. Segera, panas itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Sensasi panas yang hebat ini benar-benar berbeda dari dingin yang pahit sebelumnya. Salah satunya adalah dingin yang menusuk tulang, sedangkan yang lainnya begitu panas sehingga dia merasa seolah-olah akan segera mencair. Namun demikian, ada satu aspek serupa dari keduanya. Ini artinya, kekuatan tak berbentuk sedang menyerang jiwanya. Kekuatan itu berubah menjadi tangan besar yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan erat meraih jiwanya dengan niat merobeknya menjadi berkeping-keping, dan kemudian mengeluarkannya dari tubuh Chu Feng. Di bawah situasi semacam ini, Chu Feng segera mengalami apa yang dia rasakan sebelumnya. Kesadarannya yang berangsur-angsur menjadi jelas, kini sekali lagi menjadi semakin kabur. Namun demikian, itu bukan aspek yang paling kejam. Karena yang paling kejam dari semuanya, gua pengvalian jiwa ini seperti terowongan tanpa akhir dengan kematian sebagai tujuan akhirnya. Chu Feng merasa seolah-olah hanya dengan mati, barulah dia akan dapat membebaskan diri dari semua ini. Benar-benar kacau, Chu Feng bahkan lupa dengan waktu. Akhirnya, dia mendarat di tanah. Dia telah berhasil melarikan diri dari gua penggali jiwa itu. Namun pada saat ini, Chu Feng tidak bergerak seperti mayat. Persis seperti itu, dia berbaring di tanah. Memar menutupi seluruh tubuhnya, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pada saat ini, hidup dan mati Chu Feng benar-benar belum ditentukan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.